Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Aziz. Buat kalian yang namanya Aziz, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, atau ayang dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Aziz dalam bahasa Islami artinya yang memiliki semua kekuatan. Aziz dalam bahasa Islami artinya yang mulia, yang kuat, kekasih. Aziz dalam bahasa Arab artinya sayang. Aziz dalam bahasa Arab artinya yang mulia, yang kuat, yang kekasih juga. Aziz dalam bahasa Arab artinya yang mulia, yang kuat, yang kekasih. Banyak juga ya kombinasi nama yang memiliki arti yang sama. Aziz dalam bahasa Indonesia artinya berkuasa. Nah, ini semua sumbernya menurut namamia.com. Untuk sumbernya, linknya aku cantumin di deskripsi. Kalian bisa cek di sana untuk info lebih lanjutnya ya guys. Menurut tentang nama.com, beberapa orang berpendapat bahwa menamai si anak atau baby kalian dengan satu Asmaul Husna itu diharamkan. Sebenarnya ya, Asmaul Husna tidak masalah jika digunakan sebagai sapaan, asalkan tidak menyertakan imbuhan al. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan sapaan Abdul yang berarti hamba. Sehingga bila digabung arti nama Abdul Aziz adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Nah, ini sumbernya menurut tentang nama.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi bawah. Menurut tentang nama.com, ada tokoh populer untuk orang yang bernama Aziz ini guys. Nah, siapakah dia dan siapakah dia itu? Yaitu Aziz Ansari. Meskipun berdarah India, pria yang berakrab disapa dengan Ansari ini lahir dan menetap di Kolombia. Ia mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2004 sebagai stand-up komedian. Di tahun 2007, sahabat Jennifer Lawrence ini menjadi asisten sutradara sekalipun pemeran dalam sitcom bertunjuk Human Giant. Human Giant. Namanya semakin terkenal saat ia berperan sebagai Tom Haverford. Gimana sih bacanya? Tom Haverford dalam serial komedi bertajuk Parks and Recreation yang tayang perdana pada 9 April 2009. Telah membintangi sejumlah acara komedi, beragam penghargaan pun berhasil diraihnya. Salah satunya adalah Best Actor in Television Series Musical or Comedy dalam ajang Golden Globe Awards 2016. Semoga orang yang bernama Aziz ini dapat mencontoh tokoh Aziz, mungkin dari prestasinya, populernya, dan berbagai macam kebaikannya. Menurut sumber namamia.com, linknya aku cantumin di deskripsi, sifat dan karakter orang dengan nama Aziz ini tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan wibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Sekarang menurut tebakan gue ya, untuk orang yang bernama Aziz ini, menurut gue, tebakan Darussalam Channel yang bisa benar bisa salah, Aziz adalah sosok lelaki yang sangat pintar dalam urusan bisnis. Dia memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat yang dikemas dengan keimanan dalam bentuk tawakal. Dia kalau berbisnis itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan. Karena menurut dia, segala sesuatu yang ditekuni dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya, kalau biasa-biasa, maka hasilnya juga biasa-biasa saja. Dia memiliki jiwa optimis dan selalu mengandalkan segala urusannya ke Tuhan dan menyertakan segala urusannya kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah goyah orangnya. Aziz adalah tipe manusia yang sangat menyukai pelajaran. Baginya segala sesuatu itu bisa menjadikan hasil dan bisa dibisniskan. Dia tipe orang yang kreatif dan mudah berbaur dalam bersosial. Pemikirannya itu progresif dan dimana jika dia mendapatkan suatu ide maka dia akan segera mengeksekusinya, dan dia tipe orang yang tidak banyak bicara namun lebih banyak mendengarkan. Tipe orang yang mendengarkan ya. Diam-diam menjadi aktor, diam-diam bisnisnya sudah merebak di mana-mana kayak gitu. Jarang sih bikin status untuk orang yang bernama Aziz ini. Dia tuh kalau bikin status paling sekedar kayak ucapan, misalnya dia ulang tahun atau ucapan-ucapan
selamat hari raya kayak gitu aja. Untuk kehidupannya dia tidak menguploadnya di sosial media, lebih ke arah privasi juga. Aziz, dia sangat mudah bersosial dan bersahabat. Dia terkenal tidak angkuh dan open-minded. Dia itu tidak suka julid dan memilih zona aman. Kalau tidak suka ya tinggal di skip dan didoakan aja, tidak dihujat atau diintimidasi. Dia ini good person lah ya. Kalau curhat sama dia ini kayak bakalan terbawa suasana. Karena memang yang namanya Aziz ini dia adalah pendengar dan pemberi saran yang baik. Kalau dalam urusan hubungan, pekerjaan, lagi bete, coba deh kalian temuin si Aziz. Karena Aziz ini adalah orangnya asik, bisa membuat suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Asik banget kalau ngobrol sama Aziz ini guys. Dalam urusan cinta, si Aziz ini dia adalah sosok lelaki yang setia dan penyayang. Sekali ya, dia akan sangat perhatian kepada pasangannya, apalagi pasangannya yang sudah dalam ikatan sah atau ikatan akad. Dia cukup hemat dan tidak terlalu suka berfoya-foya, nada bicaranya juga pelan namun nusuk. Dan dia orangnya tidak baperan dan open minded, terbuka dalam urusan diskusi. Dia ini berpendirian dan dia ini mempunyai pendirian yang kuat dan mempunyai moto hidup yang berkualitas. Mantap pol deh pokoknya untuk orang yang bernama Aziz. Aziz tipe orang yang tahu batasan ya. Batasan dirinya sendiri itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Dia mengetahui bahwasanya dia tidak bisa membahagiakan semua orang, maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan membantu semampunya saja. Karena kita tahu batasan ya, tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Jadi kita seperlunya saja, sebisanya saja untuk bersikap baik. Dan menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, linknya ada di deskripsi, nama Aziz mempunyai kepribadian berusaha secara praktis. Dia orang itu berorientasi terhadap status, pencari kekuasaan, dan bertujuan pada materi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Aziz ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Dan buat orang yang bernama Aziz, salam dari gue untuk kalian semua yang berada di seluruh dunia ini, salam dari gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan juga bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya. Bisa silakan di-upload ke Reels IG, Story WA, atau yang lainnya, terserah. Dan gue sangat mengapresiasi banget, menghargai banget untuk kalian yang mencantumin sumber di mana kalian mendownload atau mendapatkannya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Aziz. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya di kolom komentar bawah. Oh ya, ada tulisan di bawah donasi sukarela untuk beli cilok ya, untuk istilah ya. Biayanya untuk operasional Darussalam Channel agar kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih konsisten lagi, lebih upgrade kualitas desain, editingnya lebih bagus lagi. Oke, salam dari gue, bye bye guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Alexander. Buat kalian namanya Alexander, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, atau teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya, let's go. Guys, Alexander dalam bahasa Yunani artinya pelindung manusia. Alexander dalam bahasa karakteristik artinya mudah mengungkapkan pikirannya, lamban mengambil keputusan, penuh semangat, mudah beradaptasi, artistik, sesuai dan sangat berprestasi. Pengambil keputusan berani, agak keras kepala. Tidak dibuat-buat, unik, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Alexander dalam bahasa Jerman artinya penolong umat manusia. Alexander dalam bahasa Ambon artinya nama ramuan Eropa seperti seledri guys. Nah ini sumbernya menurut namamia.com. Ntar aku cantumin linknya di deskripsi untuk info lebih lanjut. Kalian kunjungi di sana. Menurut tentang nama.com, nama Alexander berasal dari bahasa Yunani. Panggilan ini diambil dari nama atau Alexandros jika dibahas berdasarkan akar kata Alexandros. Alexo mempunyai makna pelindung
dan Aner artinya adalah laki-laki. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa arti nama Alexander adalah penolong atau pelindung umat manusia. Ini sumbernya menurut tentang nama.com ya guys ya. Nanti sumbernya aku cantumin di deskripsi juga untuk linknya, untuk biar kalian tuh mudah untuk mencari info lebih lanjut. Menurut tentang nama.com, ada seseorang tokoh populer yang mempunyai nama Alexander juga. Siapakah dia? Dia adalah Alexander Skarsgård. Sulit sih bacanya. Ini gimana bacanya ya? Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård. Gue bingung cara bacanya guys. Pokoknya Alexander Skarsgård. Aktor tampan berasal dari Swedia ini populer setelah memerankan karakter vampir bernama Erik Nordman dari serial HBO True Blood 2008 sampai 2014. Ia lahir di Stockholm, Swedia pada tanggal 25 Agustus 1976. Kakak dari aktor Gustav dan Bill Skarsgård ini sebenarnya telah berakting sejak sejak berusia 7 tahun, namun karena belum siap dengan popularitas yang ia dapatkan, peraih Golden Globe 2018 ini sempat vakum selama 7 tahun sebelum karirnya kembali berakting pada umur 19 tahun. Semoga orang yang bernama Alexander yang menonton video ini dapat mencontoh prestasi popularitas dari tokoh populer Alexander Skarsgård ini ya. Kita ambil contoh yang baik-baiknya aja. Menurut sumber nama Mia.com, sifat dan karakter orang dengan yang bernama Alexander ini tipikal orang yang percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya banget dan tertarik secara fisik pada orang lain. Menurut tebakan gua, Darussalam Channel ya, untuk orang yang bernama Alexander ini, yang dimana main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Jadi kalau ada yang benar, semoga tebakan yang baik-baik, kata-kata yang baik, doa yang baik bisa menjadi doa agar kedepannya si Alexander ini menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada yang tidak sesuai antara tebakan meleset atau tidak sesuai dengan karakter orang aslinya, itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan yang dimana main tebak-tebakan bisa benar bisa bisa salah. Jadi Alexander adalah sosok lelaki yang cermat dalam segala hal. Dia cukup teliti dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaannya. Kalau dalam urusan tugas dan pekerjaan, dia ini orangnya fokus dan selalu bekerja dan kalau kerja itu dia profesional abis. Kalau misalnya kerja ya kerja, main HP, olahraga nggak mau disambil-sambil. Walaupun dia bisa juga multitasking, tapi dia mengutamakan profesionalitasnya. Karena tepat waktu itu cara dia menghargai orang tersebut. Dia tipe kalau orang yang suka tepat waktu datangnya guys. Dan dia kalau ketemu orang itu rapi dan sangat memperhatikan penampilan. Terlebih lagi Alexander ini dia jago dalam memulai obrolan awal. Dia tidak mau kalau dalam pertemuan itu terlihat pasif. Dia ingin memimpin dan mengarahkan obrolan itu mengarah kemana, karena dia setiap pertemuan itu tidak mau sia-sia. Dia harus ada yang didapatkan dari setiap pertemuan, mulai dari manfaat, ilmu yang lainnya, atau harus ada benefitnya setiap ada pertemuan. Gak mau kalau pertemuan itu cuma main game doang atau hal sia-sia. Kalau mau, dia tuh maunya kalau pertemuan itu kita membahas bisnis, manajemen, masa depan yang lebih baik, ya seperti itulah. Alexander adalah orang yang sangat fokus dalam tujuannya. Kalau saat ini sih tebakan gua dia lumayan tidak terlalu memikirkan perempuan karena dia lebih mementingkan kualitas diri dan mengupgrade skill dari dirinya agar menjadi pribadi yang berkualitas dan tidak gampangan. Dia memiliki jiwa seni bersosial yang baik dan juga dia ini mempunyai mimpi yang besar, guys. Alexander juga orang yang sangat bisa menyesuaikan topik pembicaraannya kepada lawan bicaranya dan sangat mudah akrab dengan orang baru. Dia memiliki cara dan wibawa sehingga bisa membuat orang-orang yang baru kenal dengannya merasa dekat dengannya, dan dia ini mudah diingat karena orangnya unik, asik, dan berbobot guys.
Dalam urusan cinta si Alexander ini, dia adalah sosok lelaki yang setia, yang sering disia-siakan. Namun saat ini dia tidak ambil pusing untuk masalah cinta. Baginya cinta itu adalah sebuah hal yang rumit untuk dipikirkan. Orang yang simpel namun tidak suka menyepelekan suatu hal. Dia tipe orang yang berpikir positif dan berpikiran maju, tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai harapan yang bagus. Jadi dia itu bisa melewati segala cobaan dengan harapan yang lebih baik, karena di setiap cobaan dia menganggap semuanya itu pelajaran agar kedepannya tidak terulangi lagi, dan dia meyakini bahwasanya segala cobaan, penyakit, walaupun jerawat yang muncul di tubuh kita, di wajah kita, segala penyakit apapun, problematika apapun adalah dalam bentuk dosa, bisa mengurangi dosa walaupun jerawat yang muncul di wajah kita. Kalau kita sabar, kalau Alexander sabar, menurut dia ya, kalau dia sabar menghadapinya, tidak mengeluh, maka itu adalah sebagai penggugur dosa. Jadi dia itu tipikal orang yang mempunyai tingkat keimanan yang lumayan dekat dengan Tuhannya ya. Alexander bisa mengontrol emosi dalam dirinya, dia bisa merelakan hal yang tidak baik, yang tidak bisa dikontrol. Dia mengkontrol apa yang bisa dilakukan sekarang. Dan dia adalah orang yang optimis abis. Menurut studi numerologi, nama Alexander mempunyai kepribadian yang ekspansif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Bentar guys, kayaknya baterainya mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Anggraini. Buat kalian namanya Anggraini, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini juga ya guys ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Anggraini dalam bahasa Indonesia artinya istri Prabu Ekalauya alias Palgunandi. Dewi Anggraini punya sifat setia guys, murah hati, baik budi, sabar, dan sopan santun, menarik bagi, dan sangat berbakti terhadap suami guys. Nah ini sumbernya menurut namamia.com guys. Untuk info lebih lanjut kalian langsung saja di deskripsi, linknya gue cantumin di sana. Menurut tentang nama.com, mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya guys ya dengan kitab Mahabharata yang kisahnya kerap dibawakan dalam pentas pewayangan. Dalam kitab berbahasa Sanskerta tersebut, Anggraini adalah seorang bidadari cantik yang berbudi pekerti luhur. Nah ini sumbernya menurut tentang nama.com ya guys ya. Menurut tentang nama.com, tokoh populer yang punya nama Anggraini adalah Sylvia Anggraini. Itu sosok yang lahir di Medan pada tanggal 29 Desember 1996. Gadis berkulit putih ini adalah seorang aktris, model, dan bintang iklan asal Indonesia. Karirnya di dunia hiburan diawali dengan menjadi kontestan Miss Celebrity Indonesia 2014 di SCTV guys. Setelah mengikuti ajang tersebut, di tahun yang sama ia pun didapuk sebagai salah satu pemeran dalam sinetron hits Ganteng-Ganteng Serigala. Setelah 3 tahun debut sebagai aktris, pada 2017 ia mendapat kesempatan untuk merambah film layar lebar dengan bermain dalam film Pertaruhan. Semoga ya untuk orang yang bernama Anggra ini bisa mencontoh kebaikan prestasi karir dari tokoh populer Sylvia Anggraini, karena dia mempunyai nama yang sama juga, yaitu Anggraini. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Anggraini tergolong percaya diri guys. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri guys. Orang ini juga bicara apa adanya banget dan tertarik secara fisik pada orang lain. Nah, sekarang kita tebak-tebakan gue ya. Menurut tebakan gue, untuk orang yang bernama Anggra ini, kita minta tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Kalau ada yang salah, itu benar-benar hal yang wajar. Kalau ada banyak yang benar, semoga kata-kata yang baik, doa yang baik menjadi doa agar kedepannya si Anggra ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Nah, menurut gua, tebakan gua, Darussalam Channel ya, Anggra ini adalah sosok perempuan yang sangat mandiri, guys. Orangnya tidak menjadi beban terhadap orang lain, apalagi menjadi beban keluarga. Dia itu harus bisa berjuang sendiri dalam memenuhi keinginannya tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain. Pokoknya tipe orang yang mandiri yang dimana dia itu bisa cari duit sendiri, masak sendiri, bersih-bersih sendiri gitu loh. Biasanya sih yang namanya Anggra ini, dia ini perantauan ya. Kayak lagi di luar kota gitu loh, kayak ngekos untuk kuliah gitu ya. Nggak hidup sama orang tua, biasanya dia itu kayak di luar gitu loh. Anak perantauan gitu. Kemandirian yang sudah terasa dalam dirinya, yang orang bernama Anggrain ini membuat dia bisa bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bisa mengendalikan diri, melawan hawa nafsu untuk tidak menghabiskan uang dengan percuma. Yang namanya Anggrain ini cukup hemat menurut gue ya. Dia membeli yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Yang urgent banget. Orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik serta tidak membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Orang yang sangat enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Ketika ingin sesuatu, dia tidak perlu meminta ke sana kemari untuk mendapatkan uang karena dia sudah bisa mandiri sejak dini untuk mencari uang, guys, dengan sendiri. Dan juga Angga ini mempunyai wibawa tersendiri, guys. Ketika kita melihat Angga ini akan segan ya, tetapi ia baik hati kok. Jadi jangan sungkan untuk menyapanya ketika bertemu. Jadi dia ini kayak ada wibawa yang dimana ketika kita kena ajakan dia itu kayak auto nggak bisa nolak gitu loh. Dan kita tuh segan apa yang dikatakan Anggrain itu kita dengerin gitu loh. Kayak dia ini kalau ngobrol didengerin gitu loh, guys. Sosok orang yang penting yang berada di dalam tongkrongan yang membuat tongkrongan itu bisa menjadi hangat. Obrolannya terarah dan ada dia sama enggak tuh ada bedanya. Kalau ada dia asik dan menyenangkan, kalau enggak ada dia kayak boring, ada yang kurang gitu. Ia adalah pemikir progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa yang lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya. Strategi dia sudah susun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan, akan tetapi dia suka pelupa, guys, untuk selalu ingat rencana-rencana yang dia susun. Dia sering menuliskan tujuannya di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Jadi dia ini saking mempunyai banyak keinginan, cita-cita yang ingin dia gapai, kadang dia sampai lupa gitu loh. Saking lupanya dia mengantisipasi uh, hal itu dengan cara selalu membuat note kecil atau wetpad kecil di tas atau di HP-nya yang berisikan tentang kegiatan dia sehari-hari apa yang akan dituju. Jadi itu dalam sehariannya itu seminggu tuh selalu ada yang dikerjain atau target-target yang harus dituntaskan seperti mission-mission dalam game gitu loh. Jadi dia itu selalu terarah dan bertujuan, guys. Dalam urusan cinta, Anggrain ini setia dan juga sangat patuh terhadap pasangan. Apalagi sudah menikah, ia akan sepenuhnya berbakti kepada suaminya. Terkadang dia selalu berusaha tersenyum walaupun sebenarnya perasaan sedang tidak nyaman. Dia cenderung ingin menyelesaikan masalah dengan mandiri. Ia tidak perlu untuk berbagi masalah terhadap orang lain, kecuali keluarganya. Jadi orangnya cukup tertutup ya, berbagi hanya kepada orang-orang terdekatnya saja. Anggra ini orangnya itu tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi dan dia yakin bahwa dia itu berharga sehingga dia memperlakukan dirinya seperti layak ratu dan memulai pertualangan jika ia sedang sedih. Menurut studi numerologi, nama Anggra ini mempunyai kepribadian berusaha secara praktis, berorientasi terhadap status, pencari kekuasaan, bertujuan pada materi. Jadi menurut studi numerologi ini aku kutip dari namamia.com. Linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi di sana. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai nama dan tebak-tebakan orang yang bernama Anggra ini. Dan buat kalian yang mampir di video ini, terkhususnya orang yang bernama Anggra ini, gue ucapin terima kasih banget udah mampir di sini dan udah nonton sampai di menit ini. Dan buat kalian yang menurut kalian ini banyak benarnya atau banyak salahnya, silahkan komentar di bawah bagaimana perasaan kalian setelah nonton video ini. Jika menurut kalian bagus untuk dibagikan, silahkan dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Apakah banyak benarnya kah? Banyak salahnya kah? Kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa banget lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk perkembangan operasional Darussalam Channel. Terserah berapapun itu, guys, terserah. Tidak ada batasan, terserah, sukarela ya, guys ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai Anggra ini. Salam dari gue untuk orang yang bernama Anggra ini yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua.
Bye-bye, Anggraini yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Maria. Nah, buat kalian namanya Maria, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, atau ke teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Maria dalam bahasa Polandia artinya itu lautan kesedihan. Maria dalam bahasa Portugis artinya lautan kesedihan. Maria dalam bahasa Romania artinya wanita dari lautan. Maria dalam bahasa Skandinavia artinya lautan kesedihan. Maria dalam bahasa karakteristik artinya pengusaha yang kreatif, pionir dan pengambil resiko, terikat tugas, rela berkorban, artistik, memiliki selera yang bagus, suka mengambil keputusan, berani, keras kepala. Maria dalam bahasa Indonesia artinya keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh, dan kekuasaan. Nah, ini sumbernya menurut namamia.com, nanti aku cantumin linknya di deskripsi guys untuk info lebih lanjutnya. Selanjutnya, menurut tentang nama.com ya, arti nama Maria ini yaitu sapaan, merupakan penulisan bahasa Latin dari Maryam yang aslinya dari bahasa Ibrani di Mesir. Maria memiliki arti yang terkasih dan termasuk dalam salah satu sapaan kuno. Arti nama Maria dalam bahasa Ibrani diambil dari kata akar marar yang bermakna kuat. Walaupun begitu, ada juga yang menganggap kalau panggilan ini berasal dari kata-kata mor yang berarti perubahan. Ini sumbernya menurut tentang nama.com, nanti infonya aku kasih di link deskripsi untuk info lebih lanjutnya guys. Buat kalian yang namanya Maria, kalian harus tahu ada tokoh populer yang bernama Maria. Dan siapakah dia? Dia adalah Maria Carey. Siapa yang tidak mengenal dengan Maria Carey? Gimana sih bacanya? Maria Carey atau Maria Carey? Pokoknya kita panggil Maria aja ya. Maria, penyanyi kebangsaan Amerika Serikat ini dikenal sebagai suara yang merdu dengan range vokal yang mencapai 5 oktav. Lahir pada tanggal 27 Maret 1969 di New York, wanita ini merilis album pertamanya pada tanggal 12 Juni 1990 dengan judul Maria Carey atau Maria Carey. Album itu bertegar di posisi puncak selama 11 minggu berturut-turut di tangga lagu Amerika Serikat. Atas pencapaiannya, dia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Artist and Best Family Pop Vocal di Grammy Awards 1991 guys. Hingga tahun 2017, mantan tunangan James Packer ini telah merilis 15 album dan mengeluarkan banyak lagu hits seperti Vision of Love, Hero, dan All I Want for Christmas Is You. Namanya juga dimasukkan ke dalam daftar Billboard sebagai penulis lagu dan produser perempuan dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak dalam sejarah chart di Amerika Serikat. Semoga ya untuk orang yang bernama Maria kalian patut berbangga karena ada tokoh populer yang mempunyai nama Maria juga, dan siapakah itu, yaitu Maria Carey. Semoga Maria dapat mencontoh prestasi dan karir dari tokoh populer Maria Carey ini ya, amin. Sorry guys, nggak tahu cara pengucapannya Maria Carey atau Maria Carey. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Maria ini adalah orang yang pemberani, cerdas, dan pekerja keras. Orangnya ini juga seorang teman yang setia, yang memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya guys. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tebak-tebakan gua ya. Gua akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Maria ini, bisa benar bisa salah. Jadi, kalau ada yang salah itu hal yang wajar, kalau ada yang benar itu kebetulan aja, guys. Sering banyak yang bilang bosnya gue itu kayak ngeramal atau apa. Enggak, guys. Gue cuma nebak-nebak doang. Bisa benar bisa salah. Kan namanya main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Jadi tebakan gue ya, menurut gue Maria ini adalah orang yang lincah dan gesit,
Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau dilihat dia itu kayak ada aja yang dikerjain. Dia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai apa yang saja yang bisa dikerjakan. Jadi orang itu terjadwal, sehari itu ada aja yang dikerjain, mulai dari ngepel, nyapu, masak-masak, terus nyuci-nyuci piring, bersihin motor, meja. Pokoknya dia nggak bisa diam, kayak ada aja yang dikerjain gitu loh guys. Orangnya rajin gitu loh, nggak bisa lihat sampah sedikit. Kalau dalam urusan pekerjaan, Maria adalah sosok yang tekun dan giat. Dia bekerja keras dan tidak mudah menyerah, sangat menyukai kerja di lapangan daripada di belakang layar. Dia seperti orang yang haus ilmu sih, dan sangat suka mempelajari hal-hal baru yang sangat bisa diandalkan sih. Rugi sih tidak menjadikan dia di suatu grup atau kelompok kalian, karena dia ini sangat berguna banget dalam urusan presentasi dan urusan penjelasan makalah atau skripsi yang memang dibutuhkan tim kelompok untuk membuatnya, karena dia sangat berguna banget dan pinter banget orang yang namanya Maria ini guys, tebakan gua. Maria ini adalah tipe anak yang sangat menyukai hal-hal yang berbau bisnis. Dia suka mencari keuntungan dan selalu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa. Tapi kalau Maria yang mengerjakannya dan mengambil alih hal tersebut, maka hal yang biasa tadi bisa jadi hal yang luar biasa, inovatif banget, dan nih anak. Pokoknya dia bisa menjual ya, orangnya tuh bisa membuat orang yang tadi yang tidak tertarik menjadi tertarik. Dia cocok untuk jadi sales marketing yang hebat dan atau suatu CEO dalam perusahaan. Pokoknya dia ini pintar menawarkan barang dan bisa mengemas sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Kata-kata yang simple, kalau sama Maria dia kata-kata simple tadi bisa jadi panjang lebar gitu loh. Dia bisa membuat orang yang tadinya biasa-biasa aja dan kayak terlihat terkagum dengan perilaku dia dan sifat dan karakter dia ini guys. Maria dia adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan dan teman bicaranya ya. Orangnya rapi, banyak berbicara, dan cakap dalam mengatur orang. Dia sering kelupaan dan teledor, kadang juga ceroboh. Kalau tidur, kadang suka ngiler, dan dia kalau makan sering gak habis, dan balas chatnya itu lumayan lama, karena hobi dia itu main game dan banyak bicara sih. Gamenya tuh kayak POW, main-main yang ular tangga, atau games perempuan gitulah. Dalam urusan cinta si Maria ini setia dan cenderung memberikan segalanya untuk pasangannya guys. Ia itu sering mengarahkan pasangannya ketika lagi kebingungan. Dia tipe orang yang kalau yang tahu batasan dirinya itu sendiri seperti apa. Dia tidak tahu terlalu keras terhadap dirinya sendiri, dan dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa guys. Maria merasa layak untuk diperjuangkan dan layak untuk merasakan keberhasilan. Dia tipe orang yang berpikir positif dan berpikir maju, tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai harapan yang bagus. Menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Nama Maria mempunyai kepribadian bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang, dan simpatik. Nah, buat kalian namanya Maria, semoga kalian menyukai konten kali ini, dan terima kasih banyak buat yang namanya Maria atau orang-orang yang mampir di channel ini udah nonton sampai di menit ini. Dan jikalau menurut kalian banyak benarnya, alhamdulillah ya. Semoga yang benar-benar jadi doa ke depannya agar si Maria ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang salah itu benar-benar hal yang wajar, karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Dan untuk sorry guys, ada suara bapak gua lagi tidur. sorry banget. Dan gue rekaman emang nggak sopan banget sih, ini direkaman di jam 2 malam soalnya. Maaf ya guys ya kalau ada suara dengkur-dengkuran tuh suara bapak gue. Doain ya bapak gue sehat selalu, lancar rezekinya, dan panjang umur. Doain ya guys ya, amin. Oke guys, sampai buat kalian namanya Maria, buat kalian yang suka dengan konten video ini, kalian bisa request pembahasan selanjutnya di kolom komentar, dan kalian bisa kasih rating atau penilaian kalian mengenai konten kali ini, apakah banyak benarnya atau banyak salahnya atau gimana, terserah. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa banget lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok. Untuk info lebih lanjutnya kalian langsung pokoknya donasinya sukarela ya guys ya, nggak ada paksaan, sukarela. Dan sampai sini dulu konten kali ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sorry banget atas kekurangannya karena ada bapak gua lagi tidur. Guys, sampai jumpa ya di konten berikutnya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Maria di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye.